Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti ibadah raya Minggu GBI Sukawarna. Selamat mendengarkan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami memasukkan hadirat-Mu lebih dan lebih lagi Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus, buat gembala kami di Rayon 2 Tuhan, buat Bapak Pendeta Niko Tuhan Yesus. Tuhan kami berdoa Tuhan, berikan visi-Mu lebih lagi Tuhan, berikan penyertaan, berikan kekuatan lebih lagi Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan, buat wakil gembala kami Tuhan Yesus, Bapak Pendeta Daniel Arif Tuhan, buat Bapak Pendeta Kamarga Tuhan, buat Bapak Pendeta Joni Lumanto Tuhan. Tuhan terus Tuhan, berikan visi-Mu lebih lagi Tuhan. Biar boleh menuntun setiap kami Tuhan Yesus. Tuhan kami juga berdoa Tuhan buat bangsa kami, buat negara kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau Engkau bertaruh kami di bangsa ini Tuhan. Sungguh gak ada yang kebetulan Tuhan, kami berdoa Tuhan. Biar ada kesejahteraan, biar ada penyertaan Tuhan lebih lagi Tuhan. Biar kami boleh bersama-sama bergandengan tangan Tuhan, khususnya dalam pandemi ini Tuhan. Mari berkati para pemimpin kami juga Tuhan Yesus. Bapak Presiden, Wakil Presiden, bahkan setiap stafnya sampai ke daerah-daerah Tuhan. Biar ada penyertaan Tuhan, ada kuasa Tuhan lebih lagi Tuhan Yesus. Dan Tuhan terlebih Tuhan, kami berdoa Tuhan buat firman Tuhan hari ini. Mari berbicara buat setiap kami Tuhan Yesus. Mari berbicara buat setiap kami Tuhan. Dan serta juga hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Biar Engkau yang berbicara lebih lagi melalui hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu sekalian, jemaat yang dikasihi Tuhan, apa kabarnya? Walaupun kita nggak berjumpa secara langsung, tapi saya berdoa setiap saudara yang menghadiri ibadah ini diberkati Tuhan lewat pujian penyembahan, dan sebentar kita ingin membahas kebenaran firman. Nah Bapak Ibu, hari ini kita membahas kebenaran firman yang diambil dari 1 Samuel pasal yang keempat dan yang ketujuh. Kita akan belajar dari Tugu Ebenezer. Ya, ada 3 hal yang dapat kita pelajari dari Tugu Ebenezer. Nah, Bapak Ibu, memasuki tahun 2021, sekarang kita sudah memasuki bulan yang kedua. Ya, ini COVID merajalela, pandemi masih ada di mana-mana. Ya, dan terakhir kalau saya lihat, saudara, tingkat kematian pun masih cukup tinggi. Ya, sekalipun rata-rata orang yang positif itu sudah mulai menurun Bapak Ibu, tetapi ini masih ada. Ya, puji Tuhan ada vaksin Bapak Ibu. Tetapi kita sudah melewati beberapa bulan, hampir 10 dan 11 bulan pandemi berlangsung di Indonesia. Kita mungkin bertanya sama Tuhan, Tuhan, apakah Tuhan gak mendengarkan doa umat? Apakah Engkau hendak melakukan sesuatu yang kita mungkin gak tahu apa rencana Tuhan? Saudara, saya yakin masing-masing kita pasti bergumul dengan pertanyaan tersebut. Dan Bapak Ibu izinkan ya, saya berbicara bahwa apapun yang kita rasakan tentang Tuhan itu tidak mengubah janjinya di dalam firman Tuhan. Jangan sampai apa yang kita rasa, oh saya rasa kok kayak Tuhan jahat ya, saya rasa kok kayak Tuhan begini, Tuhan begitu. Bapak Ibu, perasaan kita jangan sampai itu mengalahkan kebenaran dan janji yang Tuhan telah taruh dalam firman Tuhan. Kalau saya catat Bapak Ibu, di Alkitab banyak sekali ayat yang berbicara mengenai Tuhan yang selalu menepati janji-janjinya. Dalam Yosua pasal 21, Amsal pasal 13, Yeremia pasal yang pertama, Filipi pasal 1. Bahkan Tuhan sebelum naik ke surga dia berkata kepada para murid-muridnya, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau, Immanuel, aku bersama-sama dengan engkau sampai kepada akhir zaman. Yang sering kali meninggalkan Tuhan itu kita manusia Bapak Ibu. Kalau saya lihat dalam 2 Timotius 2 ayat yang ke-13, Paulus berkata begini, jika kita tidak setia, dia tetap setia, karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Paulus mengutip statement itu untuk menyatakan bahwa Allah tidak dapat menyangkal dirinya. Allah secara natur, secara karakter dia adalah Allah yang tepat janji. Dia nggak bisa berbohong. Allah bukannya nggak mau berbohong, dia tidak bisa berbohong. Dan di situ terletak kepercayaan kita kepada janji firman Tuhan. Dia adalah Allah yang setia.
Masalahnya Bapak Ibu, seringkali Bapak Ibu dan saya, kita yang kadang-kadang gak setia sama Tuhan. Dan ini yang terjadi di dalam kitab 1 Samuel pasal yang keempat. Ketika bangsa Israel berperang melawan bangsa Filistin, ya kalau nanti Bapak Ibu baca di rumah, keseluruhan pasal 4, 5, 6, 7, Bapak Ibu akan menemukan mereka kalah. Kenapa? Karena mereka tidak setia memegang janji covenant yang sudah Tuhan buat, perjanjian yang Tuhan buat dengan bangsa Israel. Ya, mereka mengharapkan Tuhan menepati janji-janjinya, tetapi mereka sendiri berselingkuh dan menyembah ilah-ilah lain. Nah, Bapak Ibu, kita akan melihat beberapa ayat kunci dan kejadian seputar Tugu Ebenezer ini. Dan pada akhirnya saya akan tutup, kita akan bahas apa sih makna Ebenezer bagi jemaat Tuhan di tahun 2021. Ya, ada 3 hal yang dapat kita pelajari Bapak Ibu. Yang pertama, pertolongan Allah tidak dapat dimanipulasi oleh manusia. Mari kita buka bersama dalam 1 Samuel pasal yang keempat ayat 3 sampai yang ke-10. Pertolongan Allah tidak dapat dimanipulasi oleh manusia. Bapak Ibu, ini dibuka dengan statement dari ayat yang pertama. Orang Israel maju berperang melawan orang Filistin dan mereka berkemah dekat Ebenezer, sedang orang Filistin berkemah di Afek. Bapak Ibu jangan sarukan kota Ebenezer dengan Tugu Ebenezer. Namanya sama, tapi yang ini berbicara mengenai kotanya, namanya kota Ebenezer. Nah, kala itu orang Filistin mengatur barisan dan mereka berperang melawan bangsa Israel. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Ayat 2 mengatakan pertempuran menghebat dan terpukul kalah orang Israel. Bahkan 4.000 orang meninggal di medan perang itu. Wow. Ya, Bapak Ibu, itu bukan jumlah yang kecil, jumlah yang besar. Nah, mereka ketika berperang, mereka kalah, lalu apa yang mereka bingung, kok kita kalah? Ya, itu yang ditanyakan oleh para tua-tua di bangsa Israel. Perhatikan pada ayat yang ketiga. Ketika tentara itu kembali ke perkemahan, para tua-tua Israel berkata begini, mengapa Tuhan membuat kita terpukul kalah oleh orang Filistin? Nah, Bapak Ibu, di sini ada satu kebenaran penting yang saya ingin kita perhatikan baik-baik, ya. Para tua-tua Israel bertanya, mengapa kita terpukul kalah? Bapak Ibu, saya menemukan seringkali dalam kehidupan kita, kalau ada sesuatu kejadian yang gak enak, ada sesuatu kejadian yang membuat kita mungkin merugi, atau kita mungkin merasa ini gak adil, atau kita tertimpa musibah, seringkali kita bertanya langsung menyalahkan Tuhan, tanda kutip. Tuhan, mengapa engkau izinkan ini terjadi? Tuhan, mengapa engkau membiarkan musibah ini terjadi? Pertanyaan para tua-tua Israel itu mirip dengan apa yang seringkali mungkin kita tanyakan. Bukannya kita introspeksi diri, kita merenung, kenapa Tuhan izinkan bangsa Israel kalah? Tetapi para tua-tua yang harusnya memiliki hikmat, wisdom, mereka langsung berkata, kenapa Tuhan izinkan kita kalah? Seolah-olah masalahnya bukan di mereka, tapi masalahnya di Tuhan. Bapak Ibu, Yesaya 59 ayat yang kedua berkata begini. Yesaya 59 ayat yang kedua. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Ketimbang mereka bertobat, minta ampun, introspeksi mengenai dosa-dosa mereka dan bertobat, mereka langsung salahkan Tuhan. Dan lebih hebatnya lagi Bapak Ibu, para tua-tua ingat peperangan dulu ketika Yosua merebut Yeriko, ya kan? Ketika tabut perjanjian itu dibawa di dalam peperangan dan mereka menang, mereka berpikir begini pada ayat yang ketiga, ya kan? Marilah kita mengambil dari Silo tabut perjanjian Tuhan, supaya ia datang ke tengah-tengah kita dan melepaskan kita dari tangan musuh kita. Mereka berpikir dengan membawa tabut perjanjian yang memang melambangkan kehadiran Tuhan, peperangan pasti bisa dimenangkan. Masalahnya Bapak Ibu, poin pertama kita belajar, Allah tidak dapat dimanipulasi. Apa tabut perjanjian? Tabut perjanjian itu melambangkan kehadiran Tuhan di bangsa Israel. Ya. Sekarang kita nggak punya tabut perjanjian secara real, Bapak Ibu. Ya, kita mungkin bisa beli tiruan, ya. Tetapi konsepnya seringkali manusia itu menukar kepercayaan kepada pribadi Tuhan, ditukar mempercayai benda-benda yang dianggap bisa membawa kehadiran Tuhan. Contoh, ya. Ada sebagian orang Kristen yang percaya
Kalau di rumah itu harus ada pernak-pernik misalnya, kekristenan, Kristiani, ada salib, ya, lalu ada mungkin tempelan-tempelan yang dipercaya itu bisa membawa keselamatan bagi rumah itu, yang dipercaya bisa membawa keberuntungan misalnya. Bapak Ibu, hadirat Tuhan tidak dapat dimanipulasi oleh manusia. Ya. Orang Israel, mereka ingat dulu kalau perang Yosua itu bawa tabut dan Yeriko kalah. Berarti kita harus bawa tabut untuk Allah hadir dan menang. Bapak Ibu, kehadiran Allah, yes betul, dia ada. Tetapi dia tidak mengizinkan kemuliaannya direndahkan semena-mena oleh manusia, bahkan oleh bangsa Israel. Bapak Ibu, apa yang terjadi? Kita baca, ya kan, ketika tabut perjanjian ada di bangsa Israel, ayat yang kelima mengatakan semuanya bersorak-sorai dengan suara nyaring, bahkan terdengar ke kamp orang Filistin. Bangsa Filistin ketakutan. Mereka ternyata pernah mendengar. Perhatikan pada ayat yang ke-7 dan ke-8, mereka bilang begini, aduh, celakalah kita, sebab Allah mereka hadir di tengah-tengah mereka. Ya kan? Ayat yang ke-8, siapa yang dapat menolong kita dari tangan Allah yang maha dahsyat ini? Inilah Allah yang menghajar orang Mesir dengan berbagai-bagai tulah di padang gurun. Mereka dengar, mereka tahu perbuatan Tuhan. Mereka ketakutan. Mereka bilang, hai para lelaki-laki, jadilah laki-laki dan mari kita berperang melawan bangsa Israel. Jangan mau kita diperbudak oleh bangsa Israel. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Ayat yang ke-10 berkata, hari itu pihak Israel gugur 30.000 orang pasukan berjalan kaki. Kematian pertama 4.000 orang. Kematian kedua dengan tabut perjanjian malah lebih dahsyat, 30.000 orang. Apa sih poin yang ingin kita pelajari dari pasal 4 ini Bapak Ibu? Kita gak bisa manipulasi Tuhan. Kita gak bisa seolah-olah membawa tabut lalu yakin Tuhan pasti menolong. Enggak. Saudara, kadang-kadang benda-benda gak bisa menggantikan pengharapan kita kepada Tuhan. Tuhan ingin umatnya bertobat dan kembali kepada jalannya. Di situ letak pertolongan Tuhan. Ya. Jadi Bapak Ibu, pada pasal 4, sekalipun kita belum melihat Tugu Ebenezer, nanti kita akan lihat pada pasal yang ke-7, ya, pasal yang ke-6 Bapak Ibu. Kita belajar apa? Pertolongan Tuhan tidak dapat dimanipulasi dengan formula atau benda-benda religi tertentu. Ya, kemenangan dalam hidup hanya didapati ketika kita percaya dan berharap penuh kepada Tuhan. Bapak Ibu, singkat cerita pasal 4, pasal 5, bait suci itu diambil dari umat Israel, dijarah oleh bangsa Filistin. Ya, kita nggak bahas apa yang terjadi kepada bangsa Filistin Bapak Ibu, tapi saya ingin bahas kepada pasal yang ke-7, ya, ketika orang Filistin berperang lagi dengan bangsa Israel. Ya. Jadi Bapak Ibu, mari kita lompat 3 pasal Bapak Ibu, dari pasal 4 ke pasal 7. Ya. Nah, di sini kita pelajari poin yang kedua. Tadi yang pertama, kehadiran Allah tidak dapat dimanipulasi oleh manusia. Poin yang kedua, ya, Allah merespon pertobatan umatnya dengan pertolongan. Nah Bapak Ibu, pada pasal 7 ayat yang pertama, ya, dikatakan begini, orang-orang Kiryat Yarim datang mengangkut tabut Tuhan itu dan masuk ke rumah Abinadab. Ya, dan akhirnya tabut Tuhan diambil dari bangsa Filistin, masuk ke rumah Abinadab. Berapa lama Bapak Ibu? Ayat 2 mengatakan 20 tahun lamanya. Ya, 20 tahun lamanya. Jadi antara pasal 4 sampai pasal 7 ada jeda waktu 20 tahun. Pada saat ini Samuel sudah menjadi nabi atas Israel. Dan apa yang terjadi? Bangsa Filistin cari gara-gara lagi. Mereka maju berperang melawan Israel. Maka mengeluhlah seluruh umat Israel. Apa yang dikatakan oleh Nabi Samuel? Ayat yang ketiga kita baca Bapak Ibu. Berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel, jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah daripadamu Allah asing, para Asitoret di tengah-tengahmu. Tujukan hatimu kepada Tuhan dan beribadahlah hanya kepadanya, maka Ia akan melepaskan kamu. Bapak Ibu, dari ayat 3 kita pelajari satu hal. Selama 20 tahun bangsa Israel, dia hatinya masih menyembah Allah asing. Mereka gak belajar dari kesalahan 20 tahun yang lalu. Mereka gak belajar dari kesalahan pada pasal 4. Ketika mereka kalah,
Harusnya mereka bertobat, minta ampun. Tetapi enggak, mereka masih menyembah Allah asing, masih menyembah Asitoret. Apa yang diminta Samuel? Bertobat. Pertobatan adalah sebuah langkah penting dalam kehidupan manusia. Ketika dulu kita masih berdosa, hidup dalam kehidupan yang lama, pesan Injil berkata apa? Bertobatlah, sadar dan bertobatlah, dan terima pengampunan dosamu dari Tuhan Yesus. Hari ini Bapak Ibu, mungkin di antara kita ada yang sudah bertahun-tahun, ya, sepertinya kok hidup kita stuck begini-begini aja. Kok sepertinya kita berdoa kok kayaknya doanya mentok. Kok sepertinya Tuhan kayaknya tangannya gak menolong. Di mana Tuhan? Ingat, Yesaya berkata, yang menjadi penghalang antara engkau dan Tuhanmu adalah dosamu. Dan itu yang dikatakan oleh Nabi Samuel. Kalau kamu ingin menang dalam perang ini, bertobat. Poin yang kedua, Allah merespon pertobatan. Bapak Ibu, pertobatan adalah sebuah keputusan yang kita ambil setiap hari. Bukan cuma bertobat pas kita selamat mungkin 50 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu. Bukan. Pertobatan adalah sebuah langkah yang kita ambil hari demi hari. Ya. Pentakosta sangat menekankan konsep pengudusan pribadi. Bagi umat Pentakosta, Bapak Ibu, kita menekankan pengudusan secara pribadi. Kenapa? Karena ada firman mengatakan dalam 2 Korintus 7 ayat yang pertama, kita diminta melepaskan diri, menyucikan dari pencemaran-pencemaran jasmani dan rohani, serta menyempurnakan kekudusan dalam takut akan Tuhan. Diminta menyempurnakan kekudusan. Bagaimana kita menyempurnakan kekudusan? Bertobat dari jalan-jalan kita yang salah. Bertobat dari pencemaran jasmani. Apa itu pencemaran jasmani? Pesta pora, perbuatan daging, kemabukan, gosip. Bapak Ibu, mungkin jempol kita ini sering forward berita-berita hoax. Bapak Ibu, dulu orang menggosip pakai mulut, sekarang kita pakai jempol. Itu sama. Ya, kita harus bertobat dari hal-hal seperti itu. Lalu pencemaran rohani. Bapak Ibu mungkin berkata, Pak, saya nggak punya dewa, saya nggak nyembah ilah-ilah asing. Di rumahku nggak ada, cuma Tuhan Yesus. Tapi Bapak Ibu, seringkali ilah asing masuk dalam wujud apa? Mamon. Yesus berkata, kamu harus pilih. Nyembah aku atau nyembah mamon? Pilih, aku atau mamon. Kenapa? Karena cinta akan uang dapat mengambil prioritas pertama, yaitu Yesus dalam hati kita. Kita berkata, Pak, saya nggak nyembah dewa-dewa, nggak ada patung. Tapi yang kita sembah cinta akan uang. Dalam hidup kita, ternyata kekayaan, kenikmatan duniawi itu lebih tinggi daripada kecintaan kita akan kekekalan surga itu. Nah, di sini Samuel berkata kepada bangsa Israel, dan saya percaya juga ini perkataan buat setiap kita termasuk saya, bertobat. Hari ini kalau engkau ingin menerima pertolongan Tuhan, bertobat. Cari wajahnya, cari kehendaknya. Jauhkan diri, putar balik. Kata bertobat artinya berputar haluan 180 derajat. Bapak Ibu, pertobatan bukan hanya kata-kata kosong belaka, tapi disertai dengan perubahan gaya hidup dan tindakan. Mari kita lihat, ya, apa yang umat Israel lakukan ketika mereka bertobat. Ayat yang ke-4 dan ke-5 saya bacakan. Kemudian orang Israel menjauhkan para Baal dan para Asitoret. Lalu mereka mulai beribadah kepada Tuhan. Ada perubahan gaya hidup. Sebelumnya menyembah Allah asing, sekarang mereka buang jauh-jauh. Mereka beribadah. Tapi ternyata gak cukup. Samuel mencatat, kumpulkan segenap orang Israel di Mispa. Aku akan berdoa untuk kamu kepada Tuhan. Apa yang Samuel lakukan? Pada ayat yang ke-6, dia mencurahkan air sebagai korban di hadapan Tuhan dan meminta umat Israel berpuasa. Kenapa air? Ya, karena air itu melambangkan sesuatu yang berharga. Nah, kita melihat dalam Ratapan 2 ayat yang ke-19, ternyata air dilambangkan seperti seseorang mencurahkan isi hati di hadapan Tuhan. Kita buka Ratapan pasal 2 ayat yang ke-19, saya bacakan. Bangunlah, mengeranglah pada malam hari, pada permulaan giliran jaga malam. Curahkanlah isi hatimu bagaikan air di hadapan Tuhan. Ya, curahkanlah isi hatimu bagaikan air di hadapan Tuhan.
Artinya Samuel minta, ayo bertobat sungguh-sungguh. Berdoa sama Tuhan, mengerang sama Tuhan, puasa agar Tuhan mengampuni dosa-dosamu. Dan betul Bapak Ibu, ya, Tuhan mengampuni dosa-dosa umat Israel. Buktinya apa? Tuhan menolong mereka di dalam peperangan melawan Filistin. Pada saat itu tabut perjanjian masih di rumah Abinadab. Tetapi pada pasal 7 Tuhan menghancurkan, meluluhlantahkan bangsa Filistin dengan guntur yang menggelegar dari langit. Bahkan tercatat sejak saat itu tidak lagi bangsa Filistin mengganggu umat Israel. Apa yang dapat kita pelajari Bapak Ibu? Pada poin yang kedua, Allah merespon pertobatannya dengan pertolongan. Yang ketiga, poin terakhir Bapak Ibu, ya. Nah, pada 1 Samuel pasal 7 ayat yang ke-12, di situ mereka membangun tugu yang bernama Ebenezer, Bapak Ibu. Ya, ketika Samuel mendirikan tugu antara Mispa dengan Yesana, dinamailah Ebenezer, yang artinya apa? Sampai di sini Tuhan menolong kita. Nah, poin yang ketiga, tugu Ebenezer sebagai momen mengingat kebaikan Tuhan. Bapak Ibu, hari ini kita perlu memiliki tugu Ebenezer dalam kehidupan kita. Apa arti tugu Ebenezer? Tugu Ebenezer itu artinya kita mengingat momen-momen di mana Tuhan menolong setiap kita. Kita mengingat kapan Tuhan menolong kita. Mungkin 10 tahun lalu saudara disembuhkan dari penyakit. 5 tahun lalu Tuhan memberikan mujizat dalam bisnis saudara. Mungkin 3 tahun lalu Tuhan menjawab doamu untuk memiliki anak. Itulah momen Ebenezer. Kenapa perlu dibangun tugu? Kenapa perlu diingat Bapak Ibu? Karena dalam masa-masa padang gurun, dalam masa-masa di mana kita merasa Tuhan sepertinya jauh, Tuhan gak menjawab doa kita, kita perlu mengingat Ebenezer. Bapak Ibu, ada gak tugu Ebenezer dalam kehidupanmu? Ada gak momen-momen kebaikan Tuhan yang kita ingat dalam kehidupan kita? Kita perlu mengingat itu Bapak Ibu. Ya, kalau Samuel berkata sampai di sini Tuhan menolong kita, boleh saya katakan, kalau Tuhan menolong kita di masa lalu, Tuhan sanggup menolong kita melewati tahun 2021 dengan luar biasa. Katakan amin. Kalau Tuhan memberikan mujizat 3 tahun yang lalu, Tuhan sanggup berbuat mujizat hari ini. Amin Bapak Ibu. Kalau Tuhan membebaskan kita 2 tahun lalu dari masalah, Tuhan sanggup membebaskan kita. Yang kita perlu adalah mengingat Ebenezer, mengingat kebaikan Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita mulai tahun ini, kita bertobat dari jalan-jalan yang salah. Kita gak bisa manipulasi Tuhan. Kita gak bisa menggantikan pengharapan kepada pribadi Tuhan dengan mungkin benda-benda. Enggak Bapak Ibu. Hati kita harus terfokus kepada pribadi Tuhan. Dan biarlah dalam momen-momen di mana kita merasa seolah-olah Tuhan jauh, kita mengingat Ebenezer. Kita mengingat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, fakta bahwa kita hari ini masih bisa beribadah, bukankah itu kebaikan Tuhan? Fakta bahwa hari ini Tuhan masih melindungi, bukankah itu kebaikan Tuhan? Jangan biarkan iblis mengintimidasi, jangan biarkan iblis menipu. Kalau kita mungkin Tuhan sudah jahat, Tuhan udah lupa sama kamu, Tuhan udah gak peduli, itu tipuan iblis. Kita melawan dengan kebenaran firman dan kita berkata, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Saya mengingat kebaikan Tuhan. Ada momen-momen, ada tugu Ebenezer yang saya bangun dalam hidup saya, yang perlu saya sharing dengan keluarga saya, agar keluarga dan anak-anak saya tahu bagaimana Tuhan menjaga, bagaimana Tuhan menepati janjinya. Bapak Ibu, saya tutup. Ada 3 hal yang dapat kita pelajari dari Ebenezer. Dalam 1 Samuel pasal 4 kita melihat bahwa pertolongan Tuhan tidak dapat dimanipulasi oleh cara manusia. Kita bisa punya tabut perjanjian, tapi kalau hati kita nggak melekat kepada Tuhan, percuma. Yang kedua, kita belajar apa? Allah meminta pertobatan, dan Allah merespon pertobatan umatnya dengan pertolongan. Hari-hari ini, siapa yang butuh pertolongan dari Tuhan? Jangan kita terus-menerus salahkan dan komplain sama Tuhan. Cek, ada nggak hal yang perlu kita bertobat hari ini? Ambil langkah pertobatan hari ini. Yang ketiga, ingat Ebenezer dalam kehidupan Bapak Ibu dan saya. Ingat ada momen-momen yang Tuhan siapkan, yang dimana Tuhan telah menyatakan mujizat, tanda-tandanya. Itu yang kita pegang. Kita ingat, kita berkata, kalau Tuhan tolong saya dulu,
Tuhan sanggup tolong saya sekarang. Bahkan Tuhan sanggup menjaga saya sampai kepada akhir zaman di mana Dia datang menjemput kita di kali yang kedua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Berkati setiap jemaat yang mendengar. Bapa, biarlah hamba-Mu yang terbatas, tapi Roh Kudus tidak terbatas yang memeteraikan firman ini dalam hati setiap kami. Dan tidak hanya masuk kuping kiri keluar kuping kanan, tetapi firman ini tertanam, berakar dan berbuah, sehingga kami kuat melewati musim-musim ke depan yang kering. Tuhan Yesus, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin. Sobat Maestro, Anda baru saja mengikuti ibadah raya Minggu GBI Sukawarna. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.